Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Di kesempatan ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi tentang ekspor pastinya. Karena ada banyak pertanyaan gitu yang bilang mereka tuh punya gula aren tapi masih cetak. Apakah itu bisa diekspor gitu ya? Itu pertanyaannya kurang lebih. Nah, kebetulan bulan lalu nih saya ada kiriman untuk gula cetak nih, dan syaratnya gimana nanti kita akan sharing ya. Sebelum itu kita baru aja kedatangan nih dokumen dari PT Wings Global, Wings Global Transport ya. Ini untuk kiriman yang kemarin nih, gula aren yang jahe merah ini masih disegel. Kita buka aja ya, kita buka. Ini di dalamnya tuh ada apa aja sih? Di dalamnya ada apa aja? Kita bakalan bahas. Baru aja kedatangan dokumen ekspor nih. Ini untuk kiriman LCL kemarin. Waduh, susah banget nih. Seperti ini ya. Ditujukan kepada CP Mitra Mandala, Bapak Buhori, Kampung Cikawah, Desa. Nah ini dia. Oke, ini sepertinya yang pertama ada bill of landing seperti biasa ya, bill of landing. Terus kopiannya ini ya, kopian semua sih. Ada NPE, terus apa ini, PEB. Oke, dan juga pastinya invoice ya. CPL-nya nggak dibalikin lagi berarti. Cukup sih, biasanya segini juga cukup. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi kita bahas ya. Apakah gula aren cetak itu bisa diekspor gitu, dan gimana regulasinya gitu. Karena banyak sekali nih teman-teman yang di daerahnya tuh punya produk gitu ya, yang kebanyakan tuh masih gula cetak gitu, belum dibikin gula semut, atau kadar airnya belum standar, belum 2% dan lain sebagainya gitu, atau sertifikasinya belum memenuhi gitu ya. Nah ini jadi pertanyaan gitu, apakah gula cetak bisa diekspor. Nah kebetulan bulan lalu tuh saya lupa cerita ya di video, udah lama nggak bikin video soalnya pulang dari Jambi tuh lama kita stop bikin video gitu. Nah sekarang saya mau cerita, jadi bulan lalu itu kita kirim gula aren yang bentuknya cetak asli, itu cetak yang bentuknya cetak bulat gitu, terus dibungkus pakai daun pisang. Nah itu ternyata yang seperti itu yang mereka minta kemarin sih, kiriman LCL ya, cuma 250 kg, dan pembelinya adalah orang Amerika yang ada di orang Indonesia yang tinggal di Amerika lama banget ya gitu, udah lama. Dan akhirnya mereka beli tuh. Mereka pertama sih dulu tuh beberapa bulan lalu dia beli sampel 50 kilo itu yang cair, terus yang semut sama yang cetak ini. Tapi yang repeat order malah yang gula aren cetak gitu, yang kemasannya daun pisang, terus kemasannya daun pisang pakai tali yang bambu itu gitu. Nah terus kalau persyaratannya itu apa aja sih kalau untuk kirim ke sana gitu? Sebetulnya saya juga nggak ini ya, karena ini tuh secara peraturan tuh sama gitu, kirimnya tuh sama, untuk pengirimannya tuh sama gitu, sama kiriman-kiriman yang lain, nggak ada yang lebih ketat gitu, atau secara sertifikasi, secara regulasi untuk masuk ya sama kayak kirim barang yang lain kan gitu. Nah untuk sertifikasi mungkin karena dia orang Indonesia gitu ya, mungkin salah satu faktornya itu karena dia orang Indonesia yang lama tinggal di sana, entah dia punya toko di sana atau punya rumah makan dan lain sebagainya gitu. Jadi secara dokumen untuk produknya dia tuh nggak macem-macem. Yang penting kemarin tuh ini ada halalnya dan standar Indonesianya nggak gitu ya, itu aja cukup gitu. Dan selebihnya ya kirimnya nggak ada bedanya sama kiriman-kiriman yang lain gitu. Jadi sebetulnya begini teman-teman,
Kalau teman-teman punya produk gula aren cetak atau punya produk apapun itu, kalau ketemu sama buyer yang tepat, udah pasti bisa ekspor gitu ya. Udah pasti jadi nih, kalau si buyernya memang butuhnya yang seperti itu, mau gimana pun caranya pasti diusahakan untuk bisa masuk ke negara tersebut. Ini kan banyak nih teman-teman yang berstatement bahwa di mindsetnya, di pikirannya bahwa untuk masuk ke negara tertentu itu ketat, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini gitu. Itu memang ke beberapa industri atau ke beberapa segmen buyer tertentu memang iya gitu, tapi kita lihat gitu ternyata tidak semua buyer seperti itu gitu. Jadi sebetulnya kalau si buyernya memang butuh sama produk kita, sebetulnya bisa-bisa aja tuh dikirim gitu, walaupun bentuknya cuma cetak seperti ini nih kemasan yang kemarin dijual di sana katanya gitu ya. Jadi dia tuh repeat order dengan kirim kurang lebih dia ngomongnya saya mau yang kayak gini lagi gitu, kirim yang kayak gini lagi 250 kg, akhirnya kita kirim gitu, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, yang masih minder dengan produknya, yang kita masih gula cetak nih, nggak mungkin bisa ekspor gitu ya, atau di daerahnya ada gula aren dalam bentuk cetakan apapun, terus minder orang lain sudah sampai tahap mana gitu untuk produk, ada sertifikat dan lain-lain, terus sementara kita masih gini. Nah sebetulnya kalau ketemu sama buyer yang tepat, semuanya akan mudah gitu. Kalau dia memang benar-benar butuh, semuanya pasti diusahakan. Tergantung cara kita negosiasi sama si pembeli. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk gula aren cetak itu bisa diekspor atau enggak sih gitu ya. Kemarin kita ekspor gula aren cetak gitu ya, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak, semoga ada manfaat yang bisa didapat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.